Selamat datang kembali dalam eksplorasi mendalam kita. Kita semua tahu lah ya, perubahan itu pasti datang. Tapi jujur aja, seringkali rasanya sulit banget gitu nerimanya ya kan? Hari ini kita coba gali jawabannya dari kutipan buku The Success Principles. Kita fokus ke satu ide kunci nih. Gimana caranya benar-benar merangkul perubahan? Ini ada di prinsip ke-31 bukunya. Misi kita, ya, nemuin kunci praktis dari sini biar Anda juga bisa itu lebih enak ngejalanin perubahan. Tepat sekali. Nah, inti dari sumber ini tuh ada di satu formula, kelihatannya simple, tapi wah dampaknya gede banget. I plus R sama dengan O. Event atau peristiwa ditambah respons atau respons kita, itu sama dengan outcome atau hasil. Bagian paling pentingnya itu di R. Kita mungkin nggak bisa milih peristiwa yang datang ya kan? Kayak perubahan mendadak gitu, tapi kita selalu punya pilihan soal respons kita. Oke, E plus R sama dengan O. Kedengarannya logis sih. Tapi kan kadang ada peristiwa yang gede banget, yang kayaknya mengguncang gitu, sampai rasanya respon kita jadi nggak ada artinya. Kayak contoh gempa bumi di California itu loh, yang diceritain di sini. Satu pengemudi marah-marah nyalain keadaan. Satunya lagi, malah santai dengerin musik, belajar bahasa Spanyol. Peristiwanya kan sama persis tuh. Justru itu, contoh itu nunjukin betapa kuatnya R tadi. Skala peristiwanya emang besar, tapi pengalaman dua orang itu bisa beda banget. Kenapa? Ya semata-mata karena respons mereka beda. Yang satu milih frustasi, yang lain malah manfaatin waktu. Nah ini inti merangkul perubahan menurut sumber ini, fokus ke apa yang bisa kita kendalikan. Ya respons kita itu, gagal merespons ini juga yang bikin, contohnya industri kereta api dulu, itu anjlok pas mobil sama pesawat muncul. Mereka kayak terpaku sama peristiwa kompetitor baru, tapi gagal ngubah respons mereka buat inovasi. Hasilnya, ya kemunduran. Iya. Jadi bukan soal ngecilin peristiwanya, tapi justru kita perbesar kekuatan respons kita. Gitu ya? Ini beda banget sama cerita karyawan yang perusahaannya pindah jauh itu. Bukan yang lihat itu sebagai, wah akhir dunia gitu kan, respons negatif. Mereka malah didorong lihat itu sebagai awal baru. Respons positif. Hasilnya, ya bisa jadi malah dapat kerjaan lebih bagus, gaji lebih tinggi, atau petualangan baru. Jadi ini soal ngubah R secara sadar ya. Betul. Dan seringkali nih, akar kenapa kita malas atau enggan gitu ya, ngubah R itu, ya karena kita udah terlalu nyaman. Kayak yang disinggung juga di prinsip lain buku ini soal zona nyaman. Perubahan itu kan maksa kita keluar dari situ. Dan rasanya ya nggak enak, kadang nakutin. Kita tuh diibaratkan kayak gajah yang dari kecil diikat tali kecil, udah gede, udah kuat, tapi masih ngerasa nggak bisa lepas dari ikatan kebiasaan atau ketakutan lama itu. Wah, analogi gajah itu kena banget ya rasanya. Kita sering banget ngebatasin diri gara-gara tali masa lalu. Jadi, merangkul perubahan itu intinya ya, berani keluar dari zona nyaman itu, terus mutusin tali itu. Tapi, gimana ya kalau rasa takutnya itu gede banget? Nah, sumber ini juga ngebahas soal takut itu. Seringkali, rasa takut kita itu bukan ketakutan yang beneran nyata, tapi FEAR. Ini akronim Inggris ya, Fantasized Experiences Appearing Real. Intinya, ketakutan yang lahir dari fantasi kita aja soal kemungkinan buruk, bukan dari fakta yang ada di depan mata. Prinsip 31 ini ngedorong kita buat nanya ke diri sendiri, apa sih manfaat nyata dari perubahan ini? Apa yang bisa aku pelajari? Gimana caranya saya bisa bekerja sama dengan perubahan ini, bukannya malah ngelawan terus? Menarik. Jadi, bukan pasrah gitu aja ya, tapi aktif nyari cara kerjasama. Ini jadi ingat ide lain dari buku ini, soal jadi paranoid terbalik. Punya ekspektasi kalau dunia ini, semesta ini, sebenarnya dukung kita gitu. Bahkan pas lagi susah. Ngelihat perubahan bukan ancaman, tapi mungkin malah jadi, kayak pupuk buat sesuatu yang lebih baik lagi nantinya. Tepat sekali. Menggeser fokus kita dari, wah ini bencana. Jadi, oke, peluang apa nih yang ada di sini? Itu kunci buat berkembang. Bukan cuma sekedar bertahan hidup pas ada perubahan. Ini memang butuh keberanian ngambil langkah pertama. Kayak yang disaranin prinsip lain juga, walaupun kita belum tahu pasti nih ujung jalannya gimana, tapi tindakan awal itu penting banget buat buktiin ke diri sendiri kalau kita bisa ngelewatin FEAR tadi. Jadi, kalau disimpulin nih ya, merangkul perubahan itu ternyata sebuah keterampilan aktif, bukan sikap pasif nerima nasib aja. Ini tentang secara sadar
Milih respons kita, si R itu tadi, berani keluar zona nyaman, nantang ketakutan fantasi kita, FEAR, dan proaktif gitu ya, nyari peluang dalam tiap peristiwa. Biar dapat hasil O yang lebih baik buat kita. Bener sekali. Persis kayak kata William James yang dikutip di awal bagian buku ini. Dengan mengubah sikap batin kita itu punya kekuatan buat mengubah aspek luar kehidupan kita. Jadi merangkul perubahan itu langkah proaktif banget menuju pertumbuhan. Baik pribadi maupun profesional. Baiklah. Nah, sebagai penutup, mungkin ini satu pertanyaan buat Anda renungkan ya. Ada nggak sih perubahan dalam hidup Anda saat ini yang mungkin tanpa sadar lagi Anda lawan? Dan kalau memang ada, kira-kira apa ya satu langkah paling kecil yang bisa Anda ambil hari ini buat mulai coba bekerja sama dengan perubahan itu? Sampai jumpa lagi di eksplorasi kita berikutnya.